Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Bagaimana Yesus mengundang kita semua, tidak terkecuali, untuk datang kepadanya, untuk menyerahkan akan kehidupan kita. Walaupun kita manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, tetapi Yesus mau melatih kita, menuntun kita untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, berjalan bersama-sama dengan Dia. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini, kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, para pemenang akan memiliki kecapi Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Tuhan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Tuhan, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ya, jadi suatu hal atau suatu pemandangan yang cukup indah. Ya, bagaimana kitab Wahyu menuliskan bahwa orang-orang yang sudah mau mengorbankan dirinya, orang-orang yang pada saat mereka ada di dunia ini, mereka mempunyai hati yang teguh. Dan bagaimana mereka sudah mengorbankan segala sesuatunya, akhirnya mereka menerima upahnya. Bagaimana mereka akan memegang atau memainkan akan kecapi Tuhan itu. Dan di sini dikatakan bagaimana mereka akan menyanyikan lagu anak domba itu. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Ya adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Sebelum memasuki kota Tuhan, Juru Selamat menganugerahkan kepada para pengikutnya lambang kemenangan dan menyematkan kepada mereka lencana kerajaan. Jadi sebelum umat-umat Tuhan yang setia ini memasuki kota Tuhan, ya Juru Selamat ini memberikan atau menganugerahkan kepada para pengikutnya lambang kemenangan dan menyematkan kepada mereka ini lencana kerajaan. Ya, jadi ini suatu hal yang sungguh luar biasa. Ya, kemenangan itu berada di pihak Kristus. Barisan arak-arakan yang berkilauan itu ditarik ke atas dalam bentuk lekuk segi 4 mengelilingi raja mereka, yang bentuk perawakannya lebih tinggi mengatasi orang-orang kudus dan malaikat, yang wajahnya bercahaya kepada mereka penuh dengan kasih yang besar. Jadi ini menggambarkan bagaimana Juru Selamat kita, yaitu Yesus yang sudah menyelamatkan akan dunia ini. Dia akan berada di tengah-tengah. Dan kita atau umat-umat Tuhan ini akan mengelilinginya, dan kita akan memandang bagaimana cahaya yang keluar dari wajah Yesus itu menerangi akan dunia ini. Di sini juga dikatakan bahwa perawakannya lebih tinggi mengatasi orang-orang kudus dan malaikat. Jadi bagaimana Yesus
yang akan menjadi fokus kita pada saat Dia datang ke dunia ini. Kita akan melihat Dia. Kita akan tahu bagaimana kasih-Nya yang begitu luar biasa yang Dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Rombongan besar umat tebusan yang tak terhitung banyaknya itu menunjukkan pandangan mereka kepadanya. Setiap mata memandang kemuliaan Dia yang tampangnya telah dirusakkan lebih dari manusia manapun dan bentuknya melebihi anak-anak manusia. Jadi inilah pemandangan yang akan kita lihat pada saat Sang Juru Selamat itu turun ke dunia ini. Ya, orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang setia, yang mereka menuruti firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka mau terus berusaha untuk menghadapi itu semua, untuk melakukan apapun yang Yesus perintahkan di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan mendapatkan upahnya. Di atas kepala orang-orang yang menang, Yesus dengan tangan kanannya sendiri meletakkan mahkota kemuliaan. Ya, jadi Yesus dengan sendirinya akan meletakkan mahkota kemenangan itu kepada setiap orang yang mempunyai kehidupan yang benar-benar mau untuk melayani satu dengan yang lain, mau mengorbankan segala sesuatunya pada saat dia berada di dunia ini. Kemudian di sini dikatakan, ada mahkota bagi setiap orang yang bertuliskan nama baru dan tulisan yang berbunyi kekudusan bagi Tuhan. Kepada setiap tangan diberikan daun palem kemenangan dan kecapi yang bercahaya. Ya, jadi inilah janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita di dalam buku Wahyu, yaitu semua akan digenapi. Ya, kita hanya memerlukan kepercayaan, iman kita hanya kepada Kristus, bahwa suatu saat nanti semua ini akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita masih berada di dunia ini, baiklah kita mengoreksi akan diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita, sehingga kita dapat dilayakkan untuk mendapatkan satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, mungkin saya belum bisa melakukan apa-apa. Ya, tapi baiklah kita minta Tuhan, bantu saya Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Terus menerus kita meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian pada waktu pemimpin malaikat memainkan lagu, setiap tangan memetik tali kecapi dengan mahirnya, menghasilkan musik yang bersuara lembut merdu, kegembiraan yang tidak terkatakan, menggetarkan setiap hati, dan setiap suara diangkat dalam pujian syukur bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan kita telah membuat menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Tuhan. Bapaknya bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 681. Jadi inilah bagaimana ya kita akan melihat suatu hal yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita mau terus menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan kegembiraan yang tidak terkatakan menggentarkan setiap hati daripada manusia ini. Dan setiap suara diangkat dalam pujian syukur ya bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Ya, jadi kita akan kembali ya kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan. Bagaimana Dia sudah memberikan kita suatu teladan di dunia ini.
Dia sudah memberikan contoh yang begitu luar biasa bagi kita, sehingga kita dapat terus mengingat akan teladan Kristus, terus mengingat akan apa yang dia sudah lakukan di atas dunia ini, sehingga kita pun mau dilatih dari hari ke hari untuk dapat menjalankan akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan, kita masih ada di dunia yang penuh dengan dosa ini. Baiklah kita meminta akan tuntunan Tuhan untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan, tetapi Tuhan mau memegang tangan kanan kita untuk sama-sama kita bangkit, untuk sama-sama kita mau dilatih setiap harinya. Banyak sekali cerita-cerita mengenai teladan yang Yesus berikan untuk kita. Dimanapun Yesus berada, dia selalu memberikan yang terbaik, karena dia tahu dia berada di dunia ini sangat singkat, sehingga dia bekerja keras. Yesus selalu memberikan yang terbaik kepada setiap orang-orang yang dia temui. Dia memberikan satu pengalaman yang sangat berharga bagi orang-orang pada saat dia berada di dunia ini, sehingga mereka tidak akan pernah melupakan hal tersebut. Jadi inilah bagaimana kita juga mau mempunyai pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kita tidak akan pernah lupa pengalaman itu. Bila kita jauh daripadanya, kita ingat kembali bagaimana pimpinan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita di zaman dahulu. Dan pimpinan atau penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berubah, akan terus sama, karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu mau membimbing kita. Walaupun kita sudah jatuh berulang-ulang kali, tapi dia tetap memberikan kita semangat yang baru hari demi hari. Dia akan terus memegang tangan kita. Inilah bagaimana kasih yang luar biasa yang Yesus sudah berikan untuk kita. Kasih yang kita tidak pernah bisa ukur dengan apapun. Kalau kita kembali lagi, mungkin kita meluangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, kita menikmati akan alam yang Tuhan ciptakan untuk kita. Disitulah kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Alam yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana udara yang segar yang Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal yang kecil itulah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat dilatih, sehingga kita dapat memiliki akan kasih Kristus itu. Mungkin kita saat ini disibukkan oleh berbagai pekerjaan. Tentunya itu adalah hal yang baik. Tapi biarlah kita kembali mengingat siapa pencipta kita. Jangan pernah kita lupa bahwa apa yang kita lakukan semuanya ini oleh karena Tuhan. Dialah yang memberkati kita, dialah yang selalu menjaga kita. Di kesibukan apapun yang kita lakukan, biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita dapat menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat Tuhan memilih kita atau Tuhan memanggil kita, mungkin kita tidak dapat berbicara atau dapat menyampaikan akan kebenaran Tuhan, tetapi dengan setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, disitulah orang akan melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus, dan mereka akan merasakan akan kasih Kristus.
Ya, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita harus memahami di dalam kehidupan kita bahwa firman ini akan menjadi suatu firman yang hidup kalau kita mau mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, inilah renungan kita pada saat ini. Ya, biarlah kita mau menjadi pemenang itu. Saat ini kita sedang berlomba untuk mencapai garis finish, untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik, berjalan bersama-sama dengan Kristus, sehingga pada akhirnya kita akan memiliki kecapi Tuhan itu, dan disitulah kita akan merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, sehingga kita terus mau melakukan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.